Waduh, Ucil aja gelut wasit. Duel PSIS Semarang versus Borneo FC begitu menarik dan panas. Terbukti beberapa pemain pesut Etam dan PSIS Semarang telah ditanduk keluar dikarenakan cedera. Kartu kuning pun menghiasi laga ini. Ketegangan ini memuncak di masa injury time. Ferdian Wahyu mendapatkan kartu kuning kedua karena berduel dengan M. Syihran dan akhirnya diusir wasit dengan kartu merah pada menit 92. M. Syihran baru dimasukkan di menit 58 menggantikan Herdianto. Situasi Laskar Maesa Jenar cukup panas dikarenakan PSIS Semarang ketinggalan skor yakni 4-2. Ferdian Wahyu bermain dengan cukup emosi ketika berduel dengan M. Syihran. Ucil berniat merebut bola dari kaki M. Syihran, namun tak berhasil. Mungkin Ucil gemas dengan kelincahan M. Syihran ini yang tak berhasil rebut bola, dan kaki Ucil pun menghantam kaki Syihran 2 kali, sehingga Syihran tersungkur di lapangan. Tragedi ini terjadi di depan bench Borneo FC, yang tentunya membuat para pemain pesut Etam tersulut emosi. Tak berpikir lama, wasit pun mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Ferdian Wahyu. Ucil pun tak terima dengan keputusan wasit, sampai dia lakukan adu mulut dengan wasit, entah apa yang dikatakannya. Bergegas staf dan pemain PSIS Semarang menghampiri dan menenangkan Ucil. Untung aja tidak ada kontak fisik. Kalau sampai ada, alamat deh sanksi Komdis PSSI. Kebobolan akibat kelengahan. Duel yang terselenggara di Stadion Maguwo Harjo Sleman Jumat 9 Desember 2022 itu, PSIS Semarang harus mengakui keunggulan Borneo FC setelah tumbang dengan skor 4-2. Evaluasi dari saya, pada pertandingan malam tadi kami bermain sangat naif dalam bertahan. Kami tak bisa menjaga fokus, peluang-peluang yang tercipta juga gagal dimanfaatkan. Kata Ian Edrugilan dalam sesi konversi pers pasca pertandingan Jumat 9 Desember lalu. Ian Edrugilan mengatakan nyaris semua gol yang dicetak tim lawan pada pertandingan tadi malam tak terlepas dari kelengahan pemain PSIS Semarang. Dalam berbagai momen, Alfeandra Diwangga dan kawan-kawan tak bisa menjaga fokus untuk mengantisipasi setiap potensi ancaman yang bakal diciptakan tim lawan. Kami harus lebih proaktif dalam semua momen dalam pertandingan sepak bola. Dan seperti yang saya sampaikan, gol pertama tercipta lewat skema serangan balik dari bola mati. Pada laga kedua, kami membiarkan mereka melepaskan tembakan dari depan kotak penalti. Sedangkan gol ketiga, dengan bola yang berbahaya di area kotak penalti yang tak bisa kita antisipasi. Ujarnya, menurut pelatih berusia 57 tahun itu, PSIS Semarang akan semakin menghadapi tantangan yang berat untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Kita punya sejumlah pemain yang harus absen karena cedera dan akumulasi kartu. Oleh karena itu, laga berikutnya akan sangat sulit bagi kita. Tutupnya. PSIS rombak squad atau rombak coach? PSIS Semarang belum menemukan performa terbaiknya di Liga 1 2022-2023. Terkini PSIS menyerah 2-4 dari Borneo FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Jumat 9 Desember lalu. Posisi PSIS Semarang saat ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, PSIS Semarang jadi klub yang paling awal mendapatkan rekrutan pemain di Liga 1 2022-2023.
PSIS Semarang bahkan berhasil mendapatkan jasa 3 pemain asing terbaik Liga 1 musim lalu, Taisi Marukawa, Carlos Fortes, dan Ali Sesai. Namun PSIS Semarang masih belum bisa berbuat banyak dengan rekrutannya saat ini. Ditambah kabar Jonathan Kantilana akan hengkang usai Desember 2022. Karena itu PSIS Semarang dipastikan bakal punya pekerjaan rumah besar di putaran kedua kompetisi untuk membenahi tim. PSIS Semarang mengisyaratkan bakal mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim. Kalau sudah dibuka, lihat nanti saja. Kami sudah rencana datangkan pemain baru. Memang kami butuhkan beberapa pemain baru untuk penyegaran. Tapi lihat nanti ke depan ketika waktunya sudah dibuka. Ujar Ian Andrew Gillan pada konversi pers usai laga PSIS Semarang melawan Borneo FC, Jumat 9 Desember lalu. Menurut kamu, PSIS saat ini lebih baik rombak squad apa rombak coach nih, Lur? Kalah dari Borneo, coach singgung Carlos Fortes. Meski kalah 2-4 melawan Borneo FC, namun kembalinya Carlos Fortes jadi berkah bagi PSIS Semarang. Carlos Fortes sendiri sempat mengalami cedera panjang saat membela PSIS Semarang. Hal itu termasuk mengkhawatirkan mengingat performa Carlos Fortes musim lalu yang sangat tajam. Carlos Fortes akhirnya kembali membela PSIS Semarang saat menghadapi Borneo FC. Namun striker asal Portugal tersebut tidak bermain sebagai starter pada laga itu. Carlos Fortes baru masuk sejak awal babak kedua. Penampilan Carlos Fortes belum cukup untuk menghindarkan dari PSIS dari kekalahan. Namun pelatih PSIS Semarang Ian Andrew Gillan bersyukur atas kembalinya Carlos Fortes. Fortes malam ini udah bisa main waktu lebih dari sebelumnya. Di 45 menit itu Fortes sudah lakukan gerakan normal. Kami harap dia bisa main lebih dari itu. Fortes dibutuhkan tim, tapi yang perlu digarisbawahi, Harindur juga main bagus, meski dia bukan striker murni asli. Ujar Ian Andrew Gillan.